Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Anggraini SPD, adalah peserta pelatihan BCKS kelas 2 Angkatan 1 Provinsi Riau. Saya berasal dari SD Negeri 42 Pekanbaru. Baik, dalam video ini saya akan menyampaikan analisis dari penugasan mandiri 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan berdasarkan kasus 4. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu kronologi dari kasus 4. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomplok karena dia tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari, yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi kepadanya. Berdasarkan kasus tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan jawabannya melalui video ini. Bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? Yang pertama, langkah apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4 tersebut? Saya menjawab, nilai kejujuran, yaitu seharusnya Rara mengembalikan dompet milik Nina. Nilai loyalitas dan persahabatan, yaitu menjaga hubungan baik dengan Rara yang sahabat dekatnya. Berikutnya langkah kedua. Siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4 tersebut? Yang terlibat dalam situasi pada kasus 4 tersebut antara lain Rara, yaitu orang yang menemukan dompet dan menyimpannya. Yang kedua, Nina, yaitu pemilik dompet yang kehilangan. Ketiga, Tari, saksi sekaligus sahabat Rara yang dihadapkan pada dilema. Dan yang terakhir, Bu Sri sebagai guru pustakawan, pihak sekolah yang bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keadilan. Berikutnya langkah ketiga. Fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4 tersebut? Fakta-fakta yang relevan dalam situasi pada kasus 4 tersebut adalah: yang pertama, dompet ditemukan Rara di bawah kursi di perpustakaan. Kedua, dompet tersebut berisi uang milik Nina dan Nina sudah melaporkan kehilangan. Yang ketiga, Rara menyimpannya tanpa izin, bukan mengembalikan. Yang keempat, Tari melihat langsung kejadian itu. Dan yang kelima, Tari memiliki hubungan persahabatan dekat dengan Rara. Selanjutnya, langkah keempat. Pengujian benar atau salah yang mana yang bisa dilakukan pada kasus 4 tersebut? Yang pertama adalah
tes legal. Mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah salah secara hukum. Yang kedua, tes regulasi sekolah, yaitu sekolah mengajarkan nilai kejujuran, sehingga menyimpan dompet tanpa melapor itu melanggar aturan. Yang ketiga, tes panutan atau figur atau idola. Jika kepala sekolah atau guru melihat, apakah tindakan Rara akan dibenarkan? Tentu saja tidak. Dan yang terakhir, tes publik. Di sini, jika orang lain tahu, Tari menutupi tindakan Rara, reputasi Tari juga bisa tercoreng. Selanjutnya langkah kelima, yaitu pengujian paradigma benar lawan benar, yang mana yang bisa dilakukan pada kasus 4 tersebut. Jawaban saya, yang pertama, kebenaran versus kesetiaan. Artinya, jujur melaporkan kejadian atau setia pada persahabatan dengan Rara. Yang kedua, individu versus komunitas. Kepentingan Rara secara pribadi dan kepentingan Nina, sekolah, dan nilai keadilan bersama. Selanjutnya, jangka pendek versus jangka panjang, yaitu menyelamatkan hubungan pertemanan jangka pendek atau menjaga integritas dan reputasi jangka panjang. Selanjutnya langkah ke-6, prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan. Jawaban saya yang pertama, prinsip berbasis aturan atau rule-based thinking, yaitu lakukan apa yang benar sesuai aturan. Artinya, dompet harus dikembalikan. Yang kedua, prinsip berbasis hasil atau ends-based thinking, yaitu pilih keputusan yang menghasilkan kebaikan terbesar untuk orang banyak. Artinya, Nina mendapat kembali haknya jika dompet dikembalikan dan nilai kejujuran tetap terjaga. Yang terakhir, prinsip berbasis kepedulian atau care-based thinking. Lakukan apa yang ingin dilakukan orang lain kepadamu, yaitu jika Tari kehilangan dompet, ia tentu ingin orang lain jujur mengembalikannya. Langkah yang ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan dalam kasus 4 tersebut? Jawabannya, Tari bisa mengajak bicara 4 mata. Tari bisa mengajak Rara berbicara 4 mata dan menyarankan agar Rara sendiri yang mengembalikan dompet kepada Nina ataupun melapor kepada Bu Sri. Jika Rara tetap menolak dengan cara tersebut, Tari bisa membantu Rara dengan cara mendampingi saat melapor, agar ia tidak merasa malu. Tetapi jika semua cara itu gagal, Tari bisa langsung melaporkan ke Bu Sri demi keadilan. Langkah yang ke-8, apakah keputusan akhir yang Bapak Ibu buat sesuai dengan analisis kasus keempat tersebut? Nah, di sini saya lebih memilih mengutamakan nilai kejujuran dan mengembalikan dompet milik Nina, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Rara
untuk mengakui perbuatannya dan memperbaiki kesalahannya. Jika Rara menolak, maka seandainya saya di posisi Tari, harus melaporkan kepada guru agar hak Nina dikembalikan. Langkah terakhir, yaitu langkah ke-9, pelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pengambilan keputusan ini, dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan Bapak Ibu di kemudian hari? Pelajarannya adalah kejujuran dan tanggung jawab lebih penting daripada loyalitas sempit dalam persahabatan. Persahabatan yang sehat seharusnya dibangun atas nilai-nilai moral, bukan menutup-nutupi kesalahan. Bagaimana dengan perbaikan di masa depan? Dalam mengambil keputusan, saya akan selalu mempertimbangkan aturan, dampak di jangka panjang, dan keberanian untuk menegakkan kebenaran meskipun ada resiko yang merusak hubungan pribadi. Demikian Bapak Ibu analisis saya terhadap kasus 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.